Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firstia Ayu Zakia Khairunisa. Di sini saya sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab STHI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Qawaid Imla wa Khat Arabi yang diampu oleh Bapak Tubagus Abdul Hamid hafizahullah taala. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaidah penulisan dari kata ma'rifah dan nakiroh. Langsung aja ke video selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan dari kaidah penulisan nakiroh dan ma'rifah, di sini aku mau menjelaskan dulu nih, apa sih definisi dari nakiroh dan ma'rifah. Nah, untuk nakiroh dulu, nakiroh itu adalah salah satu isim yang menunjukkan untuk hal-hal yang masih tidak tertentu gitu atau tidak spesifik. Contohnya seperti kata rojulun dan baitun atau rojulun dan baitun atau kosakata lainnya ya. Kenapa bisa contohnya tuh rojulun dan baitun? Nah, rojulun kalau misalnya diartikan itu katanya masih sangat umum ya. Rojulun itu seorang laki-laki gitu, dan baitun itu adalah sebuah rumah. Nah, jadi kalau intinya di sini tuh untuk nakiroh itu dia menunjukkan hal-hal yang masih umum, belum secara khusus. Nah, berbeda halnya dengan ma'rifah. Ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu dan terbatas. Jadi dalam ma'rifah ini dia emang benar-benar udah kelihatan gitu kalau misalnya si itu tuh barang yang dituju atau seseorang yang dituju. Salah satu contohnya adalah rojulun ar-rojulu. Ar-rojulu itu artinya ketika dia dirubah ke ma'rifah menjadi laki-laki itu, dan baitun ketika dirubah ke ma'rifah menjadi al-baitu yang artinya rumah itu. Nah, untuk pembagian ma'rifah itu dia terbagi menjadi tujuh macam. Yang pertama itu ada dhamir, yang kedua ada al-alam atau nama diri, yang ketiga itu ada isim isyarah kata tunjuk, yang keempat isim mausul kata sambung seperti alladzi, allati, alladzina, allati kayak gitu ya. Terus yang kelimanya itu ada al-mudhaf ilal ma'rifah, yang contohnya itu kayak kita talibu, mudhaf ilal ma'rifah, yang menjadi mudhafnya yang mana? Kitabnya. Yang jadi al-ma'rifah yang mana? At-talib, seperti itu. Nah, terus yang keenam itu ada al-munada kata panggilan, yang ketujuhnya ada al-muhalla bil al yang diberi alif lam. Seperti itu contohnya al-kitabu, at-talibu, al-masjidu. Nah, untuk selanjutnya kaidah gimana sih cara penulisan atau kaidah penulisan dari al-ta'rif? Kayak gitu, al-huruf koma. Nah, jadi alif lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah, yang keduanya itu ada alif lam qamariyah. Nah, untuk huruf-huruf alif lam qamariyah itu ada 14 huruf. Hurufnya itu ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, wa, ya. Nah, itu adalah huruf-huruf al-qamariyah. Kaidah dari penulisan itu dibaca penuh alif lamnya. Al, contohnya al-baitu kayak gitu, al-ummi atau al-jannatu. Nah, terus kalau misalnya alif lam dalam kaidah alif lam dalam penulisan di huruf syamsiyah. Nah, itu juga sama, ada 14 huruf, yaitu hurufnya ada ta, sa, dal, zai, zal, ro, sin, shin, so, dod, to, dho, lam, sama nun. Nah, kaidah dalam penulisan alif lam ini, cara pembacaannya itu dimasukkan ya. Jadi kalau misalnya di Al-Quran itu biasanya ada penulisan tanda syaddahnya. Contohnya itu at-tamru
At-tamru itu artinya apa? Kurma itu. Terus ada as-saubu. Arti as-saubu itu apa? As-saubu artinya adalah pakaian itu. Itu salah satu contoh dari penulisan alif lam syamsiyah. Intinya untuk penerapan praktisnya itu untuk nakiroh tidak ada alif lam. Ini yang secara umumnya ya, tidak ada alif lam. Sedangkan kalau misalnya ma'rifah itu ada alif lam di depannya, entah itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Kalau misalnya arti dari nakirohnya baitun contohnya ya, baitun itu masih menunjukkan hal yang umum. Jadi rumah sebuah rumah. Nah, kalau misalnya dia dirubah ke ma'rifah, isi ma'rifah jadi rumah itu karena hal itu sudah spesifik gitu. Jadi udah ditunjuk gitu sama dia. Hadzal baitu kayak gitu contohnya. Nah, salah satu contoh kalimatnya qara'at talibul kitab. Nah, itu salah satu contoh dari isim ma'rifah. Yang mana isim ma'rifahnya itu? Isim ma'rifahnya itu tadi at-talibul kitab. Oke, salah satu contoh kesalahan yang masih sering terjadi ketika penulisan alif lam ini yaitu adanya campuran dari penulisan nakirah dan ma'rifah seperti itu. Harusnya kan kalau misalnya mau nakirah ya nakirah aja gitu, konsisten. Tapi kalau misalnya mau ma'rifah ya ma'rifah aja. Nah, salah satu contohnya itu adalah qara'a talibul kitab. Nah, itu tidak konsisten. Yang konsisten itu harus ma'rifah seperti ini, qara'at talibul kitab seperti itu. Atau konsisten dalam nakirah berarti qara'at talibun kitaban. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan penjelasan mengenai kaidah penulisan kata ma'rifah dan nakirah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, karena kesalahan itu dari saya pribadi dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.